Oh, kita sekarang lagi di kebun binatang. Oke. Syuting kulkas. Ngambil stock shoot raja hutan. Wah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh di Kulkas Brand. kuliah ringkas, Ringkas. satu-satunya kuliah yang gak bikin boring, gak usah ngontrak SKS dan bayar UKT ya. Tapi Pak, Meskipun ringkas, insya Allah berkelas dan berkualitas. karena kulkas Pak, Ngademin topik-topik panas bukan pakai nafsu tapi pakai ilmu. Ilmu. Atas bimbingan Wahyu Kulkas. ngatrok yuk. Pak, sekarang kita ada di mana ini sekarang Pak? Ada di Kebun Binatang Bandung. Nama barunya apa? Zoo Bandung Zoological Garden Oke. katanya ya. Sekarang kebun binatang Bandung ini sudah gimana Pak ya? Melakukan banyak perubahan. Melakukan banyak perubahan. Oke. Infrastrukturnya yang Segala dulu macemnya. tuh di beberapa orang tuh berpendapat Pak kalau kebun binatang ini agak gimana gitu. Tapi sekarang tuh Sekarang gimana? sudah melakukan penataan dalam banyak aspek ya. Ya. Dan kita nanti akan eksplor seperti bagaimana proses penataan yang lebih baru itu. Yang jelas pada saat kita masuk ke sini nyaman lah. Nyaman ya. Untuk Terus sistemnya juga Pak udah bagus sudah ya Pak ya. bagus sekarang. Dan insya Allah kita akan banyak dapat ilmu lah nanti di tempat Dan ini. pastinya ketika sobat ngadem berkunjung ke sini harus menerapkan protokol kesehatan. Pak, ya. Kesehatan. Ingat 3M-nya, yang pasti di sini ketat banget pokoknya lah. Biar kita sambil main sambil juga aman Pak ya. gitu. Aman. Oke, Oke. sip. Gitu, sekarang kita langsung saja Pak. Sebenarnya topik kita tuh nggak ada hubungannya sama kebun Nggak ada, binatang ini ya. nggak ada hubungan dengan kebun binatang. Tapi kalau dikait-kait ada. Tapi kalau dikait-kait ada ya. Topiknya mencari surga di tempat kerja. Mencari surga di tempat kerja. Ini Nah, adalah tempat kerja bagi rekan-rekan kita yang ada di kebun binatang ini. Nah, Dan itu mereka bisa benar. bertemu surga di tempat ini. Oke, benar Oke, banget. kita akan mencari surga di tempat Di kerja. tempat kerja. Seperti Tetap- apa keseruannya dan seperti apa penjelasannya? Tetap di langsung- Kulkas. Tetap di- Ngadam yuk. Masih di Bandung Zoological Garden, Pak ya. Oke. Luar biasa. Sekarang tuh temanya meraih surga dengan bekerja. Nah, ini bakal pas banget, Pak. Bagi Rifan atau kaum-kaum prakerja ya yang tiap awal bulannya langsung garcep ke situs prakerja ya, dapat 600.000. Oke, meraih surga dengan bekerja. Nah, ini seperti apa, Pak? Apa sih, Pak, bekerja itu? Kenapa kita harus bekerja, Pak? Oke, saya izin buka masker ya. Oke, Lupa Kenapa sih. kita harus bekerja, Brand? ya. Pertama, setiap kita itu kata teori harus melakukan apa yang disebut dengan reproduksi material. Reproduksi material itu dibutuhkan untuk memenuhi hajat dasar kebutuhan. Ada kebutuhan sandang, pangan, papan. Kalau dalam Islam kan ada kebutuhan doruriyah, tahsiniyah, dan hajiyah. Nah, ragam kebutuhan yang siklus reproduksi material itu hanya mungkin kita dapatkan manakala kita bekerja. Dan bekerja, Pak ya. Iya, Kerja tadi. kalau tidak bekerja agak sulit kita bisa melakukan reproduksi material tadi. Yang kedua, kata teori sosiologi, kenapa setiap kita harus bekerja? Itu dalam rangka membangun integrasi sosial. Jadi, Brand, setiap kita itu harus melakukan proses integrasi sosial dengan sesama kita. Dan itu diantaranya bisa kita lakukan dengan bekerja. Jadi pada saat kita bekerja, kita dapat pengakuan sosial. Oke. Di mana kerjanya kan kayak gitu, ada pengakuan kan, kemudian bidang apa yang dikembangkan kerjanya, maka ketika kita punya pekerjaan ada proses yang memantik terjadinya integrasi sosial, kita dihargai secara sosial. Kemudian yang ketiga, kenapa kita harus bekerja? Sebab bekerja terkait erat dengan pengembangan potensi diri. Kan Allah sudah ngasih potensi al-kasab. Al-kasab. Ya, potensi bekerja. Bekerja ya. Pada setiap manusia itu. Potensi untuk bekerja itu harus dikembangkan, gitu ya. Jadi sekali lagi, potensi pada diri kita akan berkembang manakala kita bekerja. Oke. Kalau kita tidak bekerja, maka sama dengan membunuh potensi diri kita yang sudah Allah berikan pada kita. Oke. Kebutuhan, integrasi sosial, dan potensi, Pak, ya. Diri. Sekarang untuk potensi diri ini, Pak, apa sih yang ada
potensi apa yang ada pada diri kita sih? Oke, secara umum saya tertarik dengan sebuah buku yang ditulis oleh Anthony Robbins. Anthony Robbins. Kata Anthony Robbins itu, yuk, bahwa dalam setiap diri kita itu ada raksasa besar yang sedang tertidur pulas. Yoi. Raksasa besar Titan, ya. itu ya. Attack of Titan. Raksasa besar itu namanya kesuksesan. Kesuksesan, Pak. Jadi ada raksasa besar yang sedang tertidur pulas dalam diri kita, namanya kesuksesan. Setiap kita punya tugas untuk membangunkan raksasa itu. Pertanyaannya, dengan cara apa membangunkan raksasa besar yang bernama sukses itu? Salah satu diantaranya adalah dengan bekerja. Jadi pada saat kita bekerja, kita itu membangunkan raksasa besar yang bernama kesuksesan itu untuk segera bangun. Tapi kalau kita mager, malas gerak, ya, susah move on, kemudian hese bekerja, Ngopi terus sama udud. udud gitu. Musuh. Maka itu susah raksasa besar itu untuk bangun. Jangan ya. Jadi kita tuh harus membangunkan raksasa besar yang ada pada Pada diri kita itu. Caranya dengan bekerja Dengan diantaranya. bekerja, ya? Iya, bekerja. Terus Pak, apa sih hakikatnya bekerja itu dalam Islam, Pak? Oke, dalam Islam luar biasa. Bekerja itu adalah sesuatu yang suci. Pahami? Bekerja dalam Islam itu adalah sesuatu yang sakral. Kenapa? Sebab bekerja itu adalah panggilan Tuhan. Yep. Bekerja itu adalah panggilan agama. Bekerja itu adalah salah satu tangga menuju sorga. Ya, ya. Sebut saja sorga itu di atas. Untuk naik ke atas kita butuh tangga. Ya, di antara tangga untuk bisa sampai ke atas ke surga itu adalah bekerja. Sekali lagi, dalam Islam itu bekerja itu adalah sesuatu yang sakral, sesuatu yang suci. Disimpulkan demikian kenapa? Karena bekerja itu panggilan Tuhan. Bekerja itu adalah perintah agama. Maka bila tidak bekerja berarti kita sama dengan tidak memenuhi panggilan Tuhan. Bila tidak bekerja berarti kita sama dengan tidak memenuhi perintah agama. Bila tidak bekerja, khawatir kita tidak memiliki tangga untuk menuju surga itu. Gitu ya, Pak ya. Iya, luar biasa sakral dalam Islam itu. Bisa lebih dijelaskan lagi, Pak? Oke. Maksudnya panggilan Tuhan itu seperti apa sih, Pak? Kan begini, dalam Quran surah At-Taubah ayat 105 nih. 105. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa qul." Katakanlah, kata Allah, "I'malu." Kan fi'il amar tuh. Iya. "I'malu," bekerjalah kamu, kata Allah. Wajib katanya, Pak ya, kalau Wajib. fi'il amar tuh, Kan al-aslu fil amri lil wujub, Lil kata wujub, santri. ya, ya, ya. Bahwa asal dari amar itu wajib. Wajib itu adalah tolabul fi'li minal a'la ilal adna. Satu perintah yang datang dari atasan kepada bawahan yang menuntut segera untuk dilaksanakan. I'malu. I'malu. Bekerjalah kalian. Ini kata siapa? Kata Allah. Sampai kata Allah begini, "Fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun." Nanti Allah dan orang-orang beriman akan melihat pekerjaanmu. Nah, pekerjaan kita ini akan dilihat oleh Allah dan orang-orang yang beriman. Maka dalam spirit ayat ini bahwa bekerja adalah panggilan Allah, di mana Allah, Rasulullah dan orang beriman akan melihat pekerjaan kita. Jadi apapun bentuk pekerjaannya, kerja adalah suatu pengabdian. Dan semua itu layak mendapatkan penghormatan di dunia dan akan mendapatkan balasan di akhirat nanti. Jadi apa yang kita kerjakan akan menjadi tabungan kita di dunia ini, dan di akhirat nanti akan Allah berikan sebagai kabar gembira dari apa yang kita kerjakan. Jadi kalau kita di dunianya males, di akhirat susah kita mendapatkan Kalau di hadiah dunianya dari Allah. Manuk. Susah ya, gak apa-apa kalau jadi hobi ya, Pak. Tapi kalau itu jadikan pekerjaan utama. Kalau mancing nggak apa-apa sejauh produktif. Produktif. Misalnya ya, bisa menghasilkan sesuatu, maaf ya muskilah, nggak masalah. Nyom manuk misalnya menghasilkan uang nggak masalah, masalah, Pak, ya. gitu. Yang jadi masalah itu bila itu tidak berputar pada konsep reproduksi material tadi. itu. Jadi harus ada reproduksi material. Ketika mancing bisa dapat uang, nggak apa-apa itu. Apalagi dampaknya tadi ke integrasi sosial. Integrasi Pak. sosial. Susah nanti bergaulnya, mancing terus nggak kenal sama tetangga atau nyom manuk terus nggak kenal sama tetangga. Oke gitu Pak ya. Nah, berarti Pak, orang yang bekerja itu mulia dong Pak? Sangat mulia ya, bahwa bekerja itu satu sunnah anbiya, sunnah para nabi. Sunnah para nabi. Kemudian bekerja juga tradisi para wali, bekerja juga kebiasaan orang-orang soleh. Sampai begini kata hadis dalam sebuah hadis dari Abu Abdillah, bila seorang di antara kalian membawa tambang, kemudian pergi ke hutan, ya,
pulang dari hutan membawa kayu bakar, lalu kayu bakarnya itu dijual hingga mendatangkan uang, itu lebih mulia ketimbang kita meminta-minta, kata Rasulullah. Jadi Islam itu sangat melarang kita meminta-minta. Kenapa? Sebab lazimnya meminta-minta datang dari orang yang malas. Nah, itu dia. Meminta-minta lazimnya datang dari orang yang nggak mau kerja. Maka Islam itu sangat menghargai siapapun di antara kita yang bekerja. Sampai kata Nabi, kamu bawa tambang, mainlah ke hutan. Pulang dari hutan bawa kayu bakar, diikat kayu bakarnya lalu dijual dapat duit, kamu terhormat. Ketimbang kita meminta-minta. Berarti Pak, minta-minta bahaya ya Pak? Meminta-minta itu betul sesuatu yang bahaya. Gimana, Pak? Satu bahaya. Begini, saya tulis ini teks hadisnya biar jelas ya. Dari Abu Abdullah bin Umar, ma yazalur rajulu hatta ya'tiya yaumal qiyamah laisa fi wajhihi muj'atul lahmin. Begini, jika seorang meminta-minta, mengemis kepada manusia, maka ya'ti yaumal qiyamati, ia akan datang pada hari kiamat, laisa fi wajhihi muj'atul lahmin. Wajahnya itu tidak ada sekerat daging pun. Ya Allah. Jadi para peminta-minta yang malas bekerja lalu dia minta-minta, nanti di hari kiamat akan datang menghadap Allah, wajahnya itu tidak ada sekerat daging pun. Ipis Pak. Itu hina, itu sebuah gambaran hina. Gambaran hina. Wajah kita tidak ada, dihilangkan oleh Allah. Intinya Silakan tafsirkan. Nanti di hari kiamat para peminta-minta itu akan datang menghadap, wajahnya itu hilang, tidak ada sekerat daging pun. Ini kata Rasulullah. intinya gak punya muka teh gitu banyak berenya banyak. Maksudnya teboga banget. Teboga banget teh gitu. Ini deh Bren, saya ada hadis satu lagi ya dari Khobsi bin Junadah. Begini, man sa'ala min ghairi fakrin, barang siapa meminta-minta padahal dirinya tidak fakir. Minta-minta padahal dirinya tidak fakir. Dia punya uang, dia punya sesuatu tapi kerjaannya minta-minta. Faka'an nama yakulul jamr, maka dia seperti memakan bara api. Nah, Kan sekarang mengemis dipakai apa ya? Kedok ya. pakai kedok, Pakai kedok yang macam-macam itu. Jadi dia ngemis minta sesuatu kepada orang lain gitu, padahal dia punya. Ngemis dijadikan profesi gitu, ngemis dijadikan pekerjaan, hati-hati. Padahal dia Ngemis tuh punya- nggak boleh dijadikan pekerjaan. punya potensi. Iya, kayak- kata Rasulullah, dia itu seperti mengkonsumsi bara api yang panas. Jadi gak punya muka, Heeh. konsumsi bara api yang panas, bahaya cuy. Bekerjalah kalian kaum prakerja. Bagaimana sekarang dengan yang mengemisnya gitu dalam modus lain? Nah itu Pak, gimana, Seperti misalnya bawa-bawa proposal. Pak? Assalamualaikum, ini dari Pak Chandren. Ala. Ya gimana Pak itu Pak kalau gitu? Hati-hati. Hati-hati juga Pak ya. Kalau faktanya bener, misalnya boleh kita ngebangun pesantren nih, nyari dana, faktanya bener nggak masalah. Kita Ini- mencari dana. Ini ngebangun pesantrennya tidak ada, yayasan yatim piatu yang ada, proposalnya seliweran. Seliweran, uangnya dipakai beli kuota buat main Omet TV. Jangan gitu. Itu nanti datang di hari kiamat, tidak ada sekerat daging pun. Dan makan bara api. Dia Pak, ya. seperti makan bara api, kata Rasulullah. Oke Pak. Lantas seperti apa Pak pekerjaan yang dicintai oleh Allah Pak? Pekerjaan yang dicintai oleh Allah itu satu, pekerjaan yang dicari sendiri. Diraih dengan tangan sendiri. Oke. Diraih dengan cara yang terbaik. Dengan tidak mendolimi atau menyakiti orang lain. Kan ada kita dapat pekerjaan tapi ada orang lain yang terdolimi. Bener gak? Iya betul. Ada kita meraih pekerjaan tapi kita menyakiti orang lain. Itu pekerjaan yang tidak baik. Nah, ada sahabat bertanya pada Rasulullah, ayyul kasbi atyabu? Apakah Rasulullah pekerjaan yang terbaik itu? Kata Rasul, amalur rajuli biyadihi, yakni pekerjaan seorang laki-laki dengan tangannya sendiri. Apapun pada prinsipnya setiap pekerjaan itu adalah baik. Baik. Akan lebih baik jika pekerjaan itu diraih dengan hasil karya karya sendiri Pak ya. gitu. Kemudian ada lanjutan di hadis itu, wa kullu ba'in mabrurun, dan setiap jual beli yang mabrur. Jadi pekerjaan yang dicintai oleh Allah itu pekerjaan jual beli, tapi jual belinya yang mabrur. Ya, jual belinya yang mabrur. Yang amanah Pak ya. Yang mungkin ya. amanah. Mabrur tuh maksudnya tidak menipu,
Mabrur itu tidak membohongi. Kan ada jual beli yang ngebohong. Iya, iya, iya. Wah, ini raos ya gitu misalnya. Tiba-tiba tulisannya sekilo 15.000 gitu. Pas turun ke anak 30.000. 30.000. Susah itu ya. Oke, Pak. Terus nih buat kaum-kaum muda ya, Pak ya, fresh graduate nih, Pak. Betul. Kadang nggak apa namanya, belum bekerja itu karena pilih-pilih, Pak, pekerjaan. Yang gajinya tuh gede gitu kan. Kalau nggak gaji gede nggak mau. Gimana, Pak, kalau gitu? Boleh saja memilih pekerjaan yang gajinya besar, Iya, boleh kalau boleh. ada. Tetapi kalau kita pilih yang nuleuwih koceprak menang nu pecak. Menang nu pecak. Ngejar-ngejar gaji yang gede misalnya, akhirnya ada pekerjaan yang gajinya lumayan baik kita tinggalkan, yang gede nggak dapat misalnya, yang mendingan juga tidak dapat. Jadi kalau ada yang gajinya gede nggak masalah kita kejar gitu. Tetapi urusan gaji itu kan berdasarkan profesionalitas kita. Kalau Nah, kitanya itu, Pak, profesional pasti ya gajinya juga profesional. Tetapi mari kita bercermin, apa kita ini sudah profesional atau belum. Nah, sesungguhnya dalam kerja itu yang dikejar itu jangan gaji. Tapi yang dikejar itu adalah kehalalan dan keberkahannya. Keberkahannya. Ya, untuk apa gajinya gede tapi nggak halal? Kalau gaji gede nggak halal, nanti bukan surga dari pekerjaan kita, tapi neraka. Para ulama merekomendasikan pada saat mencari kerja itu cari gajinya yang halal, juga berkah. Ini Ibnu Taimiyah pernah berkata, wal qalilu minal halali yubaraku fihi. Rezeki halal walaupun sedikit itu bisa memantik datangnya keberkahan. Yep. Berkah itu apa, Bren? Berkah itu kebaikan. Jadi awal berkah itu kebaikan. Yang disebut dengan berkah itu menetapnya kebaikan. Menetap Kebaikan itu netap dalam uang kita yang sedikit. Lalu tidak hanya menetap, berkembangnya kebaikan. Berkembang. Setelah berkembang, bercabangnya kebaikan. Bercabang. Setelah bercabang kebaikan, berkesinambungannya kebaikan. Berkah itu seperti itu. Jadi ada kebaikan yang menetap, ada kebaikan yang tumbuh, ada kebaikan yang bercabang, dan ada kebaikan yang berkesinambungan. Itu berkah. Terus. Sedikit tapi kalau berkesinambungan kan? Oh, itu, Pak, ya mungkin yang dinamakan ziyadatul khair tuh, Pak. Ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan itu. itu tuh. Oke, Gitu. oke. Yang harus dicari dari kerja itu bukan besarnya gaji. Berkahan penting, tapi Bapak, halal ya. dan Halal berkahnya. dan berkah. Lebih baik kalau ada gaji yang besar, berkahnya juga berkah. besar. Itu, Tapi kan Pak. itu menyangkut dengan profesional kita. Paket combo, Pak, ya. Tergantung profesionalitas kita ya. Kalaupun fresh graduate, pengen gaji besar dan berkah ya. Bisa sih, tapi effortnya harus agak ini, Pak, ya. Iya. Oke, gitu. Terus gini, Pak. Oke lah, sekarang misalnya brand udah bekerja gitu, Pak. Betul. Apa yang harus brand lakukan, Pak, nih, Pak? Begini, satu, bagi kita baru yang sudah bekerja bekerja, syukuri. Syukur pasti. Yang kedua, bekerjalah dengan baik dan profesional. Yap. Jadi setiap kerjaan itu harus kita lakukan dengan baik dan penuh profesionalitas, Brand. Yap. Gitu. Kenapa? Sebab ketika kita diamanahi pekerjaan, kita tidak baik melakukan pekerjaan itu, kita telah berbuat dolim. Yap. Dolim pada siapa? Misalnya gini, Brand diterima di kantor sekarang bekerja. Yap. Lalu bekerjanya tidak benar. Nah, itu itu. dolim. Dolim pada siapa? Dolim pada orang yang ingin bekerja di kantor kita, terhalang karena ada kita. Benar nggak? Orang yang lebih pas, Pak, ya, di kantor itu. Kan orang yang pingin kerja kayak kita tuh ribuan. Ribuan, Pak, ya. Kita alhamdulillah bisa masuk bekerja, tapi kita kerjanya nggak benar. Berarti kita dolim. Dolim pada siapa? Pertama, dolim pada orang yang mau bekerja seperti kita. Dan terhalang gara-gara kita yang ngelulus. Orang masih banyak yang gigitaran di gang, Pak, ya. Jadi itu dolim pada orang yang mau kerja. Iya, Yang kedua iya. tentu dolim pada kepercayaan dari Allah. Kepercayaan dari Allah Allah. sudah ngasih kepercayaan, kita bekerjanya nggak benar, itu dolim. Iya, iya. Berikutnya dolim pada siapa? Dolim juga pada negara. Kalau kita yang kerjanya PNS nih, kita bekerja PNS nih, udah masuk jadi PNS nih. Kerjanya nggak benar, kerjanya asal-asalan. Itu dolim pada negara yang sudah nggak kasih gaji pada kita. Apa bedanya kita dengan koruptor? Bener, Pak. Coba, ini para PNS makanya bekerjanya jangan standaran, harus inovatif. PNS ya, yang punya Datsun putih. Maka kalau kita kerja sebagai pegawai negeri sipil, aparatur sipil negara, sudah digaji oleh negara, tapi kita kerjanya malas, kita kerjanya asal-asalan. Satu, dolim pada orang yang ngantri ingin jadi PNS banyak. Dua, dolim pada Allah. Tiga, dolim pada negara. Apalagi dolim pada keluarga dan pada diri sendiri. Maka bekerjalah yang profesional.
gitu. Kalau kalian sudah bekerja, lalu cintai pekerjaan sekarang, Bren, ya. Kelima, waspada gitu. Jangan sampai dihinggapi males dalam bekerja. Nah, nggak itu. boleh. Intinya itu sih jangan malas Jangan lagi ya, Pak ya. malas, itu. Oke, Pak, sekarang tuh bagaimana sih Pak supaya pekerjaan itu menghantarkan kita ke surga, Pak? Oke. Supaya pekerjaan kita menghantarkan kita ke surga, tadi posisikan bahwa bekerja itu adalah bagian dari ketaatan kita kepada Ketaatan Allah. kita kepada Allah. Bekerja juga bagian dari melaksanakan sunnah Rasulullah. Sunnah Rasul. Kemudian niatnya tulus karena Allah, lalu kerjakan pekerjaan itu jangan sampai bertentangan dengan syariat Allah. Jadi apa yang kita kerjakan dalam rangka ketundukan kita kepada Allah. Lalu laksanakan pekerjaan dengan amanah. Laksanakan pekerjaan dengan amanah, lalu jaga uhuwah pada saat kita sedang bekerja. Dan yang terpenting, bekerja itu tidak membuat kita lupa diri. Nah, Kan itu. ada orang yang workaholic tuh, terus bekerja hingga dia lupa pada dirinya. Lupa. Itu berbahaya. Berbahaya. Itu tidak akan menghantarkan kita ke surga. Oke, sip. Jadi gitu ya teman-teman, untuk yang fresh graduate belum atau mau bekerja gitu kan, atau yang sudah bekerja juga harus bersyukur Pak ya. Bersyukur. Yang belum bekerja silahkan effortnya ditingkatkan gitu, karena untuk membangunkan titan yang ada di dalam tubuh kita yang namanya kesuksesan tadi Pak itu ya. harus Oke, dibangun. gitu Pak ya. Ya, kita berterima kasih. Sekarang kita di mana? Di Bandung Zoological Garden Pak. Oke, salah satu tempat yang saya kira bisa menarik ya. Menarik dan banget. asik dipakai nyantai oleh kita bersama keluarga. Iya. Untuk mencari ilmu terkait dengan bagaimana kita cinta pada lingkungan, cinta pada binatang. Saya kira cocok tempat ini menjadi arena rekreasi keluarga. Dan yang pasti kebun binatang yang saat ini tuh Pak udah Sudah melakukan banyak berubah ya. melakukan renovasi dan inovasi. Udah saya keren kira. banget sih. Oke, Bren. Oke. Itu saja jawaban atas pertanyaan tadi. Jangan dianggap yang paling benar. Cari referensi lain. pada narasumber yang lain. Ya. Karena wawasan Islam itu begitu luas. Karena kita di mana, Ben? Kulkas. Kuliah ringkas. Satu-satunya kuliah yang gak bikin boring, gak usah ngontrak SKS dan bayar UKT Pak. Tapi meskipun ringkas, insya Allah berkelas dan berkualitas. Karena Kulkas. Ngademin topik-topik panas bukan pakai nafsu tapi pakai ilmu. Atas bimbingan Wahyu. Kulkas. Ngadem yuk. Ngadem. Ya, ngadem. Ngatrok lagi, ngadem lagi. Oke, sip.